Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semua? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Oke, coba sekali lagi. Apa kabar anak-anak Umi semua? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas, coba dulu maju ke depan nak. Pimpin doa. Tangannya seperti apa kalau berdoa? Mulai. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Sekolah, silakan duduk. Oke, baik anak-anak. Sekarang ibu absen dulu ya. Siapa kawan kita yang tidak hadir hari ini? Oke, siapa kawan kita yang hadir? Kenapa sih Amal? Sakit. Mudah-mudahan lekas sembuh kawan kita ya. Terus siapa lagi yang nggak hadir? Mira kenapa? Oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, siapa yang hafal surah At-Tin? Hafal semua kan? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca surah terlebih dahulu. 1, 2, 3 ya. A'udzu Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. suaranya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Oke, silakan berdiri semua. Wa
pengertian haji, rukun haji, syarat haji, dan tata cara pelaksanaan haji. Yang kedua itu kita harus bisa mengidentifikasi. Nah, secara runtut, secara berurutan mengenai tata cara ibadah haji. Yang ketiga, kita dapat mempraktikkan tata cara manasik haji seperti yang sudah kita lakukan pada bulan 10 kemarin. Itulah manasik haji. Oke. Nah, di sini masuk mengenai pengertian haji. Nah, ibu tanya dulu. Siapa yang senang jika melihat keluarga atau tetangganya pergi haji? Senang kita semua? Senang. Mana suaranya, senang nggak? Senang. Nah, ketika kalian dewasa nanti, kalau diberi Allah rezeki kalian berangkat haji. Berdoa kita ya, mudah-mudahan kita semua diberi rezeki oleh Allah supaya kita dapat berangkat haji. Oke. Siapa yang ingin berangkat haji? Ada yang nggak mau berangkat haji? Ada yang nggak mau? Mau semua. Alhamdulillah. Oke. Ibu jelaskan dulu pengertian haji. Pengertian haji ini adalah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang berbunyi naik haji bagi yang mampu. Oke, naik haji bagi yang mampu. Oke. Tujuan haji ini bukan hanya melaksanakan kewajiban, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah. Haji juga berbentuk ibadah yang menguji fisik, mental, dan juga spiritual. Ya. Nah, ini ada video mengenai haji. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Tata cara ibadah haji. Coba perhatikan semua ya. Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Di video ini kita akan melihat bagaimana urutan-urutan tata cara ibadah haji. Yuk kita tonton dan simak video berikut ini. Ihram adalah niat untuk melakukan ibadah haji, umroh, atau melakukan haji dan umroh secara bersamaan dari Kita tempat asal. ihram ya, memakai Untuk ada beberapa persyaratan sebelum ihram, yaitu harus pada jenggot, ketiak, kedua kemaluan, mandi dan membersihkan diri, memakai wewangian disunahkan dan diperbolehkan pada anggota badan, dan membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan, seluruh jemaah haji pergi menuju Mina dan bermalam di sana sambil menunggu waktu wukuf di padang Arafah. Selama di Mina, jemaah haji dianjurkan untuk banyak membacakan doa istighfar, zikir, tarbiyah, tafakkur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jemaah pergi menuju Arafah untuk wukuf. Wukuf yaitu merenung atau yaitu pengasingan diri di padang Arafah seakan berada di padang mahsyar. Jamaah juga dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakkur, dan membaca Al-Quran. Salat zuhur dan asar dijamak fase awal atau diringkas 2 rakaat dan dilakukan pada waktu zuhur. Sebelum matahari terbenam, jamaah pergi meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk bermalam. Sesampainya di Musdalifah, jamaah melaksanakan sholat maghrib, isya, dan subuh saat sudah memasuki waktu sholat serta memperbanyak zikir dan doa. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat subuh, jamaah pergi meninggalkan Musdalifah untuk melaksanakan Jumrah Aqabah. Selama perjalanan, jemaah dianjurkan mengambil Tempat fidyah. jumroh, itu namanya jumroh
Dilakukan saat jumlah korban yakni melontarkan foto melempar proyektil sebanyak 7 kali ke arah dinding. Dilempar sebanyak 7 kali. Setelah melakukan jumlah akrobat, jamaah dilanjutkan dengan bertahalul atau mencukur rambut. Untuk laki-laki, dianjurkan untuk mencukur hingga pangkulan sejari tangan. Sedangkan untuk wanita, tidak dianjurkan untuk berhalal. Jadi botak Kemudian dia kan. dilanjutkan lagi menuju Mekah untuk tawaf ibadah. Tawaf yaitu berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita, yang kemudian dilanjutkan dengan salat sunnah 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Dan jika sudah, dilanjutkan dengan minum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Kemudian jamaah haji menuju ke bukit Safa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i yaitu berjalan dari bukit Safa ke bukit Marwah Baik, saya makan. Lari lagi ke masjid. Setelah melakukan sa'i, jamaah kembali lagi ke Mina untuk bermalam. Selama di Mina, jamaah diharapkan memperbanyak zikir dan doa serta tetap melaksanakan sholat wajib saat sudah memasuki waktu sholat. Dan tanggal 11 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat subuh, jamaah kembali melaksanakan jumrah. Ada 3 jumrah yang harus dilaksanakan, yakni jumrah ulang, jumrah wusta, dan jumrah akobah. Setelah melaksanakan 3 jumrah tersebut, jamaah kembali menuju Mina untuk bermalam lagi. Selama di Mina, jamaah tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat wajib lima waktu serta memperbanyak istighfar, zikir, dan membaca Al-Quran. Pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat subuh, jamaah melaksanakan lagi jumrah ulang, jumrah wusta, dan jumrah akobah. Dan kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebelum kembali ke negara masing-masing atau biasa disebut dengan tawaf perpisahan. Tawaf wada merupakan proses akhir dari ibadah haji. Oke, baik. Itu tadi. Oke, baik anak-anak. Sekarang Umi akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Nah, hari ini kita akan memakai model DBL dalam pembelajaran kita, yaitu diferensiasi based learning. Di sini terdiri dari kelompok auditori, kelompok kinestetik, dan kelompok visual. Yang kelompok auditori nanti menjelaskan mengenai isi video. Ya, isi video yang telah Umi tayangkan. Yang kelompok kinestetik yaitu memperagakan bagaimana tata cara haji. Yang kita buat nanti yaitu tawaf dan sa'i. Yang kelompok visual yaitu dengan membuat poster. Ya, dari gambar-gambar yang dilihat tentang cara haji, nanti kalian dapat membuat poster mengenai haji. Oke, sudah paham? Sudah paham semua? Kita mulai. Oke, udah bisa dikerjakan diskusinya. Oke. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanya. Yang kelompok auditor tadi yaitu menuliskan apa kesimpulan dari isi video. Ya. Oke. Kerjanya kelompok, jangan kerja sendiri-sendiri. Bekerja secara kelompok.
Nah, kinestetik tadi nanti memperagakan bagaimana tawaf dan sa'i. Kelompok visual tadi dengan membuat poster. Ini digunting aja. Kerja kelompok. Ya. Kelompok kinestetik nanti memperagakan. Jadi semua kalian nanti empatnya memperagakan tentang cara ngaji, ya. Oke. Ada kesulitan kelompok visual? Diskusi, jangan diam-diam aja, diskusi ya. Ya, diskusikan aja. Hafal apanya, doanya tadi. Apa doanya ketika keliling? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Kelompok auditori bagaimana? Ada kesulitan? Coba kalian catat ya, apa tadi yang kalian dapatkan dari penayangan video tadi. Dan bisa kalian catat. Nanti dipresentasikan ke depan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Oke. Apa yang dapat dari video tadi? Kawannya dan tulis kawannya. Saya mendapatkan ini, yaitu tentang apa gitu. Yang kelompok kinestetik tadi udah paham bagaimana nanti perjalanannya? Sudah. Misalnya saya mendapatkan ini tadi gitu. Jadi nanti di presentasi bisa kalian lakukan. Ya, apa lagi? Mana doanya tadi? Subhanallah. Dari kecil. Terus lagi gimana? Dari kecil. Ada cara berapa darinya? Bulan. Kan? Tapi bulan dari kecil. Ada yang udah selesai? Belum? Umi tunggu 2 menit lagi untuk mengerjakannya ya. Setelah itu kita presentasikan ke depan. Jadi, sudah selesai. Yang lain belum selesai. Kita tunggu kawannya ya. Kita tunggu kawannya. Kelompok visual sudah selesai. Sudah tahu nanti cara mempresentasikannya kan? Jadi setiap kelompok nanti maju ke depan. Kelompok mana yang disuruh ke depan nanti maju ke depan. Nah nanti satu orang yang berbicara, ya. Baik, setelah kalian mendiskusikan tadi
tugasnya, kemudian Umi panggil satu-satu kelompok ke depan. Nah, dimulai dari kelompok auditori. Coba maju dulu ke depan. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penayangan video. Pertama, pengertian haji. Haji adalah ibadah umat Islam yang wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Yang pertama tentang pengertian haji. Oke. Yang kedua, Rukun haji. 1. Niat ihram, memakai pakaian ihram, kemudian berniat melaksanakan haji. 2. Wukuf di Arafah, berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. 3. Tawaf ibadah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 4. Jain, berlari-lari kecil dari Bukit Syafa ke Marwah. 5. Tahallul, mencukur rambut. 6. Tertib. oke, kita kasih aplaus untuk kawan kalian yang kelompok auditori. Nah, kelompok auditori tadi dari penayangan video mendapatkan yaitu pengertian haji, kemudian rukun haji. Oke, yang kedua kelompok visual, maju ke depan. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai haji, rukun haji. Yang pertama, niat ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sya'i. Yang kelima, tahallul. Yang keenam, tertib. Oke, beri aplaus untuk kawan kalian yang visual. Kelompok visual tadi membuat poster, ya, mereka membuat poster. Oke, kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik akan memperagakan bagaimana tata cara haji. Oke. Kami dari kelompok Ketiga yaitu kelompok kinestetik akan memperagakan mengenai tata cara haji. Oke, Jeki, geser dulu ke sana Jeki. Geser dulu ke sana. Geser dulu ke sana. Oke, sudah. Ini dicontohkan Ka'bah ya. Ini kita misalkan Ka'bah. Kemudian nanti kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusinya, akan memperagakan bagaimana tata cara tawaf. Ya, oke, bisa dimulai. Marisa, bisa dimulai. Oke, mulai. Kami dari kelompok kinestetik akan memperagakan tata cara ibadah haji yaitu tawaf dan sa'y. Oke, mulai dari tawaf. Bagaimana tadi tawaf doanya? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Oke, sudah ya, sebanyak 7 kali. Kemudian yang kedua tadi apa? Sa'i. Oke, kalau sa'i tadi apa artinya? Lari-lari kecil. Dari Bukit Syafa ke Marwah. Oke, lari-lari kecil. Bagaimana lari-lari kecil? Bagaimana sih lari-lari kecil? Berlari. Lari-lari kecil. Oke, seperti itu ya. Sudah paham? Sudah paham yang melihat? Paham? Nah, itu tadi yang berkeliling Ka'bah namanya tawaf. Kemudian yang berlari kecil namanya sa'i. Oke, kita beri aplaus untuk kinestetik. Oke, dikembalikan lagi. Sudah?
diskusi kita hari ini. Dari kelompok auditori tadi mendapatkan diskusi mengenai pengertian haji dan apa tadi? Dan rukun haji. Kelompok visual tadi membuat poster mengenai rukun haji. Kemudian kelompok kinestetik tadi membuat apa tadi? Memperagakan bagaimana tawaf dan sa'i. Oke. Sekarang Umi akan merefleksi diri. Nah, merefleksi diri kalian. Oke, Kalisa, bagaimana sih tadi pembelajaran kita hari ini, Nak? Senang atau bagaimana? Ada nggak yang senang dengan pembelajaran kita hari ini? Ada. Yang nggak senang? Senang semua? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sulit atau mudah? Untuk kita lebih semangat lagi, mari kita sama-sama menyanyikan lagu naik haji. Oke? Kami mau ke Mekah, 1, 2, 3 ya. Kami mau ke Mekah, berkeliling sambil baca talbiyah dan rukun di Arafah, lalu melempar jumrah, ulawul syahid dari siapa bermanfaat, Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang, Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu, Allah la ilaha illallah. Kita semangat. Oke. Nah, Umi akan memberikan kaitan bagaimana kaitan pelaksanaan haji dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita berhaji, pasti ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, dari keimanan dan ketakwaan itu akan menjadikan seseorang itu menjadi sabar dan sabar. Ya, menjadikan sabar dan sabar. Yang kedua itu untuk memperkuat doa dan harapan. Yang ketiga itu akan mengajarkan kita bagaimana tentang kepedulian sosial. Oke, sudah? Paham semua? Oke, tugas kita minggu depan yaitu membuat sebuah gambar Ka'bah. Ya, tugas kita membuat gambar Ka'bah dan diwarnai. Ya, dan diwarnai. Sudah ada yang kurang paham? Sudah paham semua? Kalau warna gambar Ka'bah itu berwarna apa? Hitam. Dan di kelilingnya itu ada warna emasnya ya kan? Ada yang tidak paham membuatnya? Paham semua kan? Oke. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.